Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fajar Alisan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi A1 Pagi dengan NPM 20042900027. Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 sampai dengan 20 meter. Modal utama pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter, di mana terdapat pembuluh latex. Oleh karena itu, fokus pengolahan tanaman karet ini adalah bagaimana mengelola batang tanaman ini seefisien mungkin. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau kekurangan air pada musim kemarau. Daun ini akan tumbuh kembali pada awal musim hujan. Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif atau menyebar cukup luas, sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Akar ini juga digunakan untuk menyeleksi klon-klon yang dapat digunakan sebagai batang bawah pada perbanyakan tanaman karet. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama 5 tahun dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke-6. Secara ekonomis, tanaman karet dapat disadap selama 15-20 tahun. Hal pertama kali yang harus dilakukan dalam kultur teknis pelaksanaan tanaman karet adalah pengumpulan dan pemilihan biji. Biji berasal dari tanaman karet yang berumur lebih dari 10 tahun. Biji memiliki tingkat kesegaran lebih besar 70% karena daya kecambah biji ditentukan dari kesegarannya. Biji yang baru jatuh akan terlihat segar. Daya kecambah biji dapat diseleksi dengan cara merendam atau melentingkan di atas lantai semen atau papan. Biji yang baik adalah bila dipantulkan di atas lantai semen akan melenting, sedangkan bila direndam akan terapung sepertiga bagian dan 2/3 bagian lain terendam dalam air. Setelah itu ada tahap pengecambahan atau pembibitan. Benih dikecambahkan dalam bedengan yang berukuran lebar 1,2 meter dan panjang disesuaikan dengan keadaan setempat. Bedengan diperkuat dengan papan atau bambu, lalu dihamparkan pasir sungai secara merata setebal 5 cm. Persiapan lahan. Tahap pertama dari pembersihan lahan dimulai dari penebangan pohon karet tua atau bersihkan semak dengan menggunakan parang. Usahakan penebangan dilakukan dengan sisi dan arah yang sama untuk mempermudah pembuangan. Penanaman dan pembuatan lubang. Di setiap titik, gali lubang dengan ukuran minimum panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm, dan masukkan pupuk dasar sebelum penanaman. Kemudian pemeliharaan tanaman karet. Ada beberapa cara pemupukan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan di sekitar batang. Yang kedua, pupuk dibenamkan di antara barisan karet. Dan yang ketiga adalah ditugal dengan membuat 4 lubang. Bagi tanaman karet tua, pemupukan dilakukan 4 bulan sekali. Dan untuk karet yang muda dilakukan pemupukan selama 3 bulan sekali. Adapun beberapa penyakit pada tanaman karet adalah jamur akar putih, jamur upas, penyakit fusarium, dan kering alur sadap. Gulma adalah tanaman yang tumbuh tetapi bukan tanaman utama.
Pemberantasan gulma dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara manual, menggunakan mesin, dan pengembalaan ternak. Dan kemudian yang terakhir adalah pemanenan. Pemanenan karet dilakukan dengan cara penyadapan. Penyadapan merupakan salah satu tindakan membuka pembuluh lateks agar lateks yang terdapat di dalam tanaman dapat keluar. Karet siap sadap apabila memiliki lilit batang mencapai 45 cm, kedalaman kulit 7-8 mm, dan ketinggian mencapai 100 cm dari pertautan ovulasi. Menentukan jumlah bidang sadap. Ukur lilit batang 100 cm dari pertautan ovulasi. Ukur 1 cm ujung tali untuk membuat batas bidang sadap 2 cm. Lingkarkan tali ke pohon, beri tanda tali itu pada bidang sadap dan gunakan plastik mal untuk menggambar pola panjang irisan sadap sekitar 20-30 cm. Tinggi bukaan sadap adalah 140 cm dari permukaan tanah. Kemiringan sudut sadap harus diperhatikan agar lateks bisa mengalir pembuluh lateks arahnya dari kanan atas ke kiri bawah, dan irisan harus memotong pembuluh lateks. Oleh karena itu, penyadapan harus dari kiri atas ke kanan bawah, dan sudut kemiringan sadap adalah 45 derajat. Ketebalan irisan sadap hanya setebal 1 mm, jangan melewati garis, dan kedalaman maksimal 6-7 mm, dan jangan terkena kambium. Nah, itulah tadi kultur teknis dari tanaman karet. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.